Oke. Baik, Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Kasih melebihi kewajiban, ya. Love beyond obligation. Kita lihat dulu dari Matius 5 ayat 40 sampai dengan 41. Matius 5 ayat 40 sampai dengan 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, ya, ayatnya cuma 2, ya. Agar kita dapat mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan ini, ya, Yesus mengatakan bahwa siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Kita harus tahu dulu latar belakang dari dan konteks dari ayat ini. Ketika Yesus memberikan pengajaran ini, bangsa Israel sedang berada dalam penaklukan kerajaan Romawi. Sekitar 1 dekade sebelum kelahiran Yesus, pemerintah Romawi telah mengesahkan sebuah undang-undang yang berbunyi dalam setiap provinsi taklukan kekaisaran Romawi, tentara Romawi bisa memaksa orang memikul beban mereka 1 mil. Tapi tidak lebih, ya, hanya 1 mil. Nah, dapat dibayangkan reaksi pertama yang ditunjukkan oleh orang Yahudi ketika undang-undang itu keluar, ketika mereka diperintahkan membawa barang milik tentara Roma. Orang Yahudi ini selalu merasa bahwa dirinya adalah bangsa yang memiliki strata, memiliki derajat paling tinggi dari antara semua manusia. Aduh, siapa ini, Rek? Karena mereka adalah bangsa pilihan, ya. Nah, ketika tolong di-mute ya, ini berisik banget di telinga saya. Ketika undang-undang ini keluar dan mereka dipaksa, ya, untuk membawa barang dari tentara, barang dari sang penjajah, bayangin seseorang yang merasa derajatnya tinggi, ya, seseorang yang merasa dia adalah bangsa pilihan, dia disuruh atau diminta untuk melakukan pekerjaan yang paling hina, ya, seperti pembantu begitu. Tentunya dia merasa malu, dia merasa marah di dalam hatinya, kenapa dia harus bawa barang para penjajah. Tapi apa daya, jika menolak maka akibatnya bisa fatal. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana perasaan orang Yahudi ketika itu, dan ketika itu Yesus datang dan berkata, jika engkau dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wow, ya. 1 mil aja mereka merasa terpaksa, ya. Apalagi ini diminta berjalan sejauh 2 mil. Melakukan yang tercantum dalam hukum Romawi itu saja sudah sangat menghina mereka. Tapi ini kok tiba-tiba datang seorang guru, seorang rabi yang dihormati, memberikan satu pernyataan, memberikan satu perintah untuk kalau orang mengajakmu berjalan 1 mil, ya berjalanlah 2 mil. Sebenarnya yang ingin Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu itu adalah bahwa mereka harus melakukan lebih dari yang dilakukan oleh para legalis. Mereka harus melakukan lebih dari yang ingin mereka lakukan, yang sekedar melayani hukum, bukan karena ingin melakukannya. Yang melakukan tidak lebih dari apa yang dituntut hukum dari mereka, ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, frase berjalan 2 mil ini berakar pada abad pertama di Palestina, ya. Bangsa Romawi telah menaklukkan sebagian besar dunia. Salah satu kewajiban dari penaklukan mereka adalah jalan raya besar yang mereka bangun di wilayah jajahan mereka. Ada lebih dari 50.000 kilometer jalan Romawi di seluruh kekaisaran termasuk yang ada di Israel. Dan pada setiap mil ada batu penanda. Jadi kalau kita keluar kota kita lihat ada batu tuh, itu peninggalan dari bangsa Romawi. Nah, batu penunjuk, ya. Oke. Saya ingin kita mengerti, ya, arti hidup memberi melampaui kewajiban. Love beyond obligation. Love beyond obligation adalah hidup di mil kedua.
bukan hidup di mil pertama. Hidup di mil pertama adalah kita melakukan kewajiban. Tapi hidup di mil kedua adalah kita melakukan segala sesuatu melampaui kewajiban. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu dengan murah hati. Kita melakukan segala sesuatu karena mengasihi. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang Kristiani dituntut untuk hidup dalam kasih, hidup di mil kedua, tidak hidup di mil pertama. Saya yakin bahwa semua orang bisa sukses hidup dengan prinsip mil kedua. Jadi, kalau kita lihat hidup di mil pertama, hidup karena kewajiban, itu hidup mil pertama adalah hidup yang ramai. Tapi mil kedua itu sepi. Kalau kita berjalan di mil kedua, sepi, sempit, dan tidak enak dijalani. Ada 3 pemikiran tentang love beyond obligation, di mana ketika kita mau mempraktekkan love beyond obligation ini adalah kasih dimulai ketika kewajiban selesai. Kasih dimulai ketika kewajiban selesai akan membantu kita dalam perjalanan kekristenan kita. Kita harus tahu bahwa lambang dari kekristenan adalah kasih. Dan kasih itu dimulai bukan pada mil yang pertama, tetapi pada mil yang kedua. Nah, ada 3 pokok pemikiran. Pemikiran yang pertama adalah bahwa kekristenan adalah agama di mil kedua. Jadi jika kita menyebut diri kita Kristiani, maka kita perlu memahami bahwa kita dituntut untuk hidup di mil kedua. Nah, saudaraku, ibu-ibu dan bapak yang terkasih, mari kita perhatikan perbedaannya. Apa itu artinya hidup di mil pertama, apa itu artinya hidup di mil kedua. Mengasihi sesama, kalau kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, mengasihi sesama itu adalah kewajiban, karena itu perintah, ya, bahwa kita harus mengasihi sesama. Kita hidup di mil pertama, kewajiban itu. Mengasihi musuh itu adalah kasih. Ya. Kita hidup di mil kedua. Jadi kalau kita masih sampai pada taraf mengasihi sesama, kita masih ada pada kewajiban, obligation. Tapi kalau kita sudah mampu mengasihi musuh, ya, orang yang kita tidak mau kasihi gitu, berarti kita sudah hidup di mil yang kedua, ya, sudah melampaui, ya, kewajiban itu. Memberkati orang-orang yang memberkati kita, ya itu normal saja, wajib aja kita memberkati orang-orang yang memberkati kita, mil pertama. Tapi memberkati orang-orang yang mengutuk kita adalah kasih. Siapa yang gampang? Memberkati orang yang memberkati kita gampang. Nah, kalau kita diberkati, kita balas memberkati, itu sesuatu yang wajar di dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita, kalau kita nggak punya kasih, nggak mungkin kita bisa lakukan. Artinya kita hidup, kalau kita mampu melakukan itu, kita hidup di mil kedua. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Itu satu kewajiban biasa. Hidup di mil pertama. Tetapi berbuat baik kepada orang yang membenci kita adalah kasih. Love beyond obligation, ya. Kasih yang melampaui kewajiban. Itu kita hidup di mil kedua. Berdoa bagi mereka yang berdoa untuk kita. Ya, adalah kewajiban, normal saja, biasa saja itu. Semua orang juga melakukannya. Hidup di mil pertama. Tetapi berdoa bagi mereka yang membenci kita adalah kasih, ya. Hidup di mil kedua. Nah, kenapa Yesus sepertinya tidak terlalu respect, ya, sama orang-orang Farisi? Karena orang-orang Farisi tinggal di mil pertama. Dia melakukan segala sesuatu karena kewajiban. Tetapi orang Kristiani hidup di mil kedua. Aduh, tolong di mute ya. Aduh. Ya. Hidup di mil kedua, hidup dengan penuh kasih. Mari kita perhatikan kata-kata yang Yesus gunakan dalam teks ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa tentang prajurit Romawi.
Dia hanya mengatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengannya sejauh 2 mil. Nah, saudaraku yang terkasih, aplikasi ayat ini bagi hidup kita pada hari-hari ini artinya, jika orang lain, tetangga, teman, rekan kerja, atau teman komunitas memaksa kita, meminta tolong kepada kita untuk melakukan satu hal tertentu, maka kita harus melakukan 2 kali lebih banyak dari yang mereka harapkan kita lakukan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita dan juga kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita tentang memberi melebihi kewajiban. Memberi melebihi kewajiban. Kalau kita tarik di dalam konteks beribadah kepada Tuhan, apakah kita melaksanakannya hanya sebagai kewajiban saja? Kita sudah memberikan kepada Allah sesuatu yang hanya yang wajib-wajib saja, atau kita memberikan kepada Tuhan melebihi kewajiban? Nah, saya kasih contoh. Tolong di mute ya. Host, oke. Mengikuti misa di hari Minggu itu adalah kewajiban. Nah, Uskup Agung Fulton Sheen mengatakan misa kudus dan doa ofisi itu doa milik tubuh mistik Kristus, bukan milik pribadi. Jadi jika kita hanya beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu saja, dan berdoa ofisi bagi mereka yang dalam komunitasnya wajib melakukan doa ofisi setiap hari, maka kita hanya melakukan yang namanya kewajiban saja tanpa kemurahan hati. Ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah melakukan banyak hal ketika kita mengikuti misa. Itu wajib, ya, kewajiban. Menurut Uskup Agung Fulton Sheen, melakukan kegiatan ibadah hanya yang wajib saja itu seperti seorang pekerja yang segera melepaskan perkakasnya saat peluit istirahat berbunyi. Nah, padahal kasih itu dimulai ketika kewajiban selesai. Ya, kita garis bawahi kata-kata ini. Kalau kita juga melakukan kata-kata ini, saya dengar dari Romo Marta Sujita ya, waktu saya ikut adorasi ya. Kasih dimulai ketika kewajiban selesai. Hal itu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan memberikan jubah jika diminta baju, berjalanlah 2 mil, ketika diminta berjalan 1 mil, berjalan lebih jauh daripada yang diwajibkan. Adorasi, doa rosario, meditasi Kristiani, doa koronka, bindoman setiap minggu, doa syafaatnya bindoman, ya, atau apapun yang kita lakukan karena kasih. Dan kasih itu bukan sekedar kewajiban. Jadi Bapak Ibu yang melayani di Bunda Kudus, yang melayani di bindoman, kalau melakukannya segala sesuatu yang dilakukan karena kasih, maka selalu bersuka cita. Tapi kalau melakukannya karena kewajiban, nah nanti macam-macam. Halo, tolong di mute ya. Maka akan macam-macam yang timbul di dalam hati, sukacitanya hilang ya. Jadi gampang kok ngeceknya. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanda petik khususnya pelayanan dan sukacita tidak ada lagi di hati kita, maka pada saat itu kasih kita akan Tuhan luntur. Ya. Tapi kalau kita melakukannya karena sukacita, berarti kita tahu kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kasih selalu melahirkan sukacita. Kasih itu adalah buah roh, induknya, ya, mother of fruit, induk dari buah roh. Lalu dari kasih itu keluar 8. Karena buah roh itu ada, kalau ditulis di Alkitab ada 9 ya. Karena kasih maka kita bisa sukacita. Karena kasih maka kita bisa lemah lembut. Karena kasih maka kita bisa bermurah hati. Dan seterusnya dan seterusnya. Kewajiban kita misa ekaristi setiap minggu itu kewajiban. Ya. Tetapi kalau orang hidup hanya dari apa yang diwajibkan, dia tidak hidup dalam kemurahan hati.
Karena ada orang merasa sudah cukup. Dia sudah cukup ikut misa sehari Minggu. Cukup bagi dia. Nggak berbuat salah, nggak menipu orang, nggak berbuat jahat. Oh no, nggak cukup. Itu dia masih melakukan kewajiban saja. Dan dia tidak hidup dalam kemurahan hati. Doa rosario, adorasi, meditasi Kristiani, doa koronkah, dan lain-lain. Nah, banyak banget ya, ada banyak banget saya nggak hafal. Sebagai sebuah devosi, tidak diwajibkan seperti mengikuti misa kudus. Tetapi kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita, berarti kita sudah bermurah hati kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, tentunya kita melakukan itu tanpa motivasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita doa rosario, kan kita punya intensi berbeban berat, nah, itu sih belum kemurahan, kita punya mau gitu ya. Ada hidden agenda, nggak seperti itu. Kita adorasi karena kita berbeban berat, kita pengen Tuhan menolong kita. Itu juga belum bermurah hati, karena kita masih berharap balasan dari Allah. Ya. Tapi yang saya maksud di sini, ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa motivasi apapun, hanya mau melakukannya karena mengasihi Allah, ya, itu baru kita memberi melebihi kewajiban. Saudaraku yang terkasih, April 2020 yang lalu, ya, Tuhan menggerakkan hati saya untuk membentuk sebuah gerakan, ya. Bukan organisasi ya, ini gerakan. Gerakan Tuhan taruh di hati saya untuk membentuk sebuah gerakan pujian penyembahan ya. Pujian penyembahan yang bersama-sama setiap hari ya, bukan seminggu sekali. Setiap hari sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Itu untuk boleh melakukan bersama-sama pujian penyembahan. Dan waktu itu setelah memilih dan sebagainya, karena banyak yang sedikit bermasalah dengan teknologi, akhirnya kami memilih untuk menggunakan line voice call ya, bukan line video call tapi voice call. Nah, mengadakan gerakan pujian penyembahan walaupun setiap hari kita datang pagi dan malam ya, paginya tuh jam 4 pagi sampai hari ini. Jadi April, Mei, Juni, Juli ya, sudah itu gerakan sudah berlangsung 4 bulan. Pesertanya udah 80 orang dari berbagai macam kota, satu ada dari Sydney, kemudian ada dari Balikpapan, Makassar, Palembang, Malang, Surabaya tentunya, Toraja, mana lagi, Jakarta ada juga ya. Nah, itu satu kegerakan yang tidak diwajibkan ya. Tetapi kalau kita mau melakukannya ya, justru ketika kita mau, ini contoh saja ya, boleh ada begitu banyak kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa bangun pagi-pagi juga untuk doa rosari, terserahlah, mau juga adorasi. Nah, tapi justru ketika kita mau bangun pagi-pagi benar, sementara orang lain masih tidur dengan nyenyak, itu adalah sebuah tindakan kemurahan hati. Melebihi dari kewajiban, dan itu pasti karena kasih. Ya. Saudaraku yang terkasih, ada banyak kewajiban yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Misalnya untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita. Kalau semua itu kita lakukan karena kasih, maka kita bukan karena kewajiban ya, bukan karena semata-mata kewajiban, oh ya saya harus melakukannya karena saya wajib melakukannya, maka sukacita itu akan selalu keluar dari dalam hati kita. Tapi kalau kita melakukan semata-mata karena kewajiban, wow, betapa malangnya hidup kita ya. Kita akan bernyanyi, betapa malang nasibku. Gitu kita akan nyanyi begitu. Karena semua kita lakukan dengan tidak gembira dan menderita. Jadi kalau kita melakukan apapun itu dan kita menderita, kita merasa terpaksa, tidak ada sukacita, ada ngomel-ngomel, ada sungut-sungut, ada menggerutu, berarti kita tahu pada saat itu saya melakukannya bukan karena saya mengasihi, tapi karena saya melakukan karena kewajiban. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu karena kewajiban, obligation, maka hidup kita akan menderita dan tersiksa. Nah, ini karena banyak, ini komunitas banyak ibu-ibunya, saya pakai contoh ibu-ibu aja. Ya. Seorang ibu atau seorang istri yang sekalipun tubuhnya masih lelah dan mengantuk bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan dan segala sesuatu di rumahnya. Sementara orang lain masih enak-enak tidur mendengkur di balik selimut. Dan dia sudah bekerja di dapur karena pembantunya nggak ada nih, musim pandemi. Nah, kalau semua itu dia lakukan karena kewajiban, maka dia bisa merasa seperti pembantu rumah tangga.
bahkan lebih buruk dari seorang pembantu. Ya, saya pernah dengar teman saya bilang begini, aku mau ke rumah anakku jadi babu. Hah? Kok dia bisa keluarin statement seperti itu? Loh, kok kamu bisa? Iya, jadi babu suruh jaga anaknya. Hah? Ya, saya kaget begitu ya, mendengar dia mengatakan bahwa dia ke rumah anaknya dan dia selalu jadi babu. Kenapa? Karena anaknya menyuruh dia untuk menjaga cucunya seperti itu. Nah, kalau yang ada di dalam diri kita adalah kewajiban, kita akan merasa bahwa kita adalah babu di rumah kita. Tapi kalau bahkan lebih buruk dari itu ya. Tapi kalau kita melakukannya karena kasih, pasti tidak ada ya. Kalau kita melakukan karena kewajiban, maka kegembiraan ya akan hilang dari wajah kita. Karena segala sesuatu kita kerjakan karena kewajiban dan bukan karena kasih. Nah, kalau kita lakukan karena kasih yang melebihi kewajiban, love beyond obligation, kita lakukan tanpa memikirkan pujian, tanpa memikirkan hadiah. Walaupun kita udah masak capek-capek dan tidak dimakan, ya kita biasa-biasa aja, ya. Apalagi dicacat, oh nggak enak lah dan sebagainya. Ketika udah selesai masak, lalu suami atau anak-anak kita malah beli GoFood. Nah kalau kita sakit hati, berarti kita melakukan kewajiban, ya. Tetapi kalau ya udahlah nggak apa-apa, kalau memang nggak enak, ya nggak masalah. Saya tetap akan tersenyum ya, bersuka cita ya. Kenapa? Karena kita lakukan karena mengasihi orang-orang yang kita layani. Nah, maka ketika kita melakukan pujian penyembahan setiap pagi dan malam misalnya. Nah, jadi tadinya kami hanya melakukan pujian penyembahan, ada yang memimpin pujian, ada yang ngasih sharing renungan 10 menit ya. Lalu satu hari saya bertemu dengan seorang ibu yang luar biasa ya, Ibu Mahdana Ngoi. Lalu dia bercerita bahwa sekarang ada adorasi ya, ada adorasi Puspita yang bisa streaming juga. Wah, luar biasa. Lalu saya menghimbau kepada teman-teman, saya menceritakan. Jadi setiap pagi sambil buka line, saya pakai 2 HP ya. Lalu satunya saya buka live streamingnya adorasi Puspita, saya pasang di situ setengah jam. Karena kalau jam 4 pagi, ini saya kasih contoh saja. Kalau jam 4 pagi dimulai berarti kan harus bangun setengah 4, harus siap-siap setengah 4, lalu berdoa siap-siapnya itu pasang lilin, pasang segala macam. Lalu buka adorasi dan beradorasi sambil pujian penyembahan ya. Jadi sambil bernyanyi-nyanyi, satu kali kegiatan melakukan 2 aktivitas ya. Nah, misalnya kita melakukan pujian penyembahan setiap pagi dan malam, itu setiap pagi dan malam, setiap hari. Atau kita berdoa rosario setiap hari di jam-jam tertentu tanpa intensi ya. Ini kita harus tahu persis ya. Karena ada juga banyak orang melakukan itu ada intensinya. Ya, ada maunya. No, kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya datang memuji Tuhan, hanya datang menyembah Tuhan, hanya datang memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Allah, ya. Karena pagi-pagi benar itu adalah prime time, ya. Itu waktu yang terbaik, ya, bukan waktu sisa ya pada Tuhan. Pagi hari. Nah, kalau itu kita mampu lakukan setiap hari di jam-jam tertentu, itu sungguh-sungguh ungkapan kasih kepada Allah yang lebih daripada sekedar kewajiban di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan semua itu karena kewajiban, misalnya, karena udah bilang sama Bu Yovita nggak enak kalau nggak online, lama-lama kita bosan, ya. Lama-lama kita bosan dan jenuh, dan kegembiraan akan hilang dari hati kita. Tapi kalau karena kasih, kita tidak akan pernah bosan dan jenuh, ya. Satu hari ada orang tanya sama saya begini, Kak, ini kalau musim pandemi sudah selesai, apakah kegerakan ini masih ada? Saya jawab, ya masih ada. Berapapun orangnya, ya kalau hari ini ada 80 orang, kalau nanti berkurang tidak masalah. 5 orang pun tidak masalah. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau tujuan Tuhan meminta itu dilakukan? Untuk membuat apa? New lifestyle, ya. New lifestyle di dalam kerohanian kita, di dalam diri kita. Kalau kita bayangkan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Saya itu sulit banget loh bangun subuh. Nggak gampang bagi saya bangun subuh. Biar bunyi weker di kuping saya bisa tidak bangun, ya. Karena itu bukan jam bangun saya. Tapi
ketika Tuhan meminta itu, wah sebenarnya berat bagi saya untuk lakukan itu. Wah, sangat berat, karena jam 4 pagi, sebelum matahari terbit, 1 jam ya, pakai firman Tuhan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga selama 1 jam bersama denganku? Berat jam 4, setengah 4. Wow, ini bukan jam, kenapa? Karena saya tidurnya itu jam 1 malam, lalu harus bangun jam setengah 4. Aduh, bisa nggak ya? Tapi saya bilang, nggak saya harus mampu melakukannya. Kenapa? Kalau saudara kita yang lain tuh bisa bangun pagi-pagi begitu, kenapa ya orang Kristen nggak bisa? Seperti itu. Nah, mula-mula saya bangun pakai weker. Dan setengah-setengah ngantuk begitu datang, setengah April pakai weker, Mei pakai weker, Juni mulai sebelum weker bunyi saya sudah bangun. Juli mulai tetap weker saya nyalakan, tetapi selalu saya bangun sebelum weker itu berbunyi. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Saya kasih contoh diri saya saja ya. Terjadi sesuatu gaya hidup yang baru, ya, lifestyle yang baru, bukan saja new normal yang urusannya dengan dunia sekuler itu, tetapi di dalam kerohanian ada yang baru. Ya. Sama, orang bilang mungkin pandemi COVID-19 ini adalah satu malapetaka, satu penderitaan. Tetapi kita harus tahu, di balik penderitaan itu, yes, memang itu adalah suatu penderitaan, banyak orang menderita ya. Tapi di balik penderitaan itu, Tuhan sediakan sebuah anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memanfaatkan itu sebagai sebuah anugerah. Coba kita lihat, kita bisa misa tiap hari kan, bisa misa di mana aja kita bisa streaming di mana saja, kita bisa lihat begitu banyak Tuhan sediakan makanan-makanan rohani bagi kita. Dan bagi saya, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah anugerah tersembunyi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Bisa bangun pagi-pagi, setengah 4, lalu pujian penyembahan sampai jam 5, lalu jam 5 dilanjutkan misa, ya cari misa yang jam 5, jam 5-nya Surabaya, jam 6 di kota lain ya. Saya sering ikut misa di Bajawa, Waibalun, Denpasar, seperti itu. Singkawang, ya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita melakukan semua ya itu karena kewajiban, maka itu akan lenyap dari dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah mengembalikan kehidupan itu menjadi kehidupan normal, maka kita akan lupa. Ya itu sifatnya manusia. Waktu dia menderita, dia melekat kepada Tuhan. Tapi ketika dia sudah diberkatin, dia lupa. Ya, nanti menderita datang lagi. Oh, Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita tekun, Tuhan mau kita selalu datang kepada Dia. Ya. Jadi, kalau kita melakukannya karena kasih, kita tidak akan pernah bosan. Tapi kalau kita melakukan ibadah apapun itu karena kewajiban, lama-lama kita bosan dan jenuh dan kegembiraan hilang dari hati kita. Tapi kalau kita karena kasih, kita tidak pernah bosan. Kita selalu jenuh. Saya tidak pernah bosan ya. Saya selalu tunggu-tunggu jam 8 malam. Kalau malam jam 8 malam. Jadi, wah ini saya sudah mau beribadah kepada Tuhan. Kayak ada alarm di dalam tubuh saya untuk boleh menyiapkan jam 4 pagi, setengah 4 pagi, dan jam 8 malam. Jadi jika satu saat kita dapati diri kita bosan dan jenuh, ceklah kadar kasih kita akan Tuhan. Kalau kita menambah jam-jam ibadah kita dengan devosi-devosi atau pujian penyembahan adorasi, kita menunjukkan kemurahan hati kepada Tuhan. Dan di balik kemurahan hati itu ada kasih. Di balik kasih selalu terpancar kemurahan hati. Nah, Tuhan meminta kita melakukan segala sesuatu karena kasih. Sebab kasih melampaui kewajiban. Dan Allah pun memelihara kita bukan karena kewajiban. Allah tidak memelihara kita karena Allah wajib memelihara kita. Tetapi Allah memelihara kita karena kasih. Ya, Dia mengasihi kita. Semoga devosi-devosi yang kita lakukan, itu kita lakukan bukan karena kewajiban, tapi karena kasih kepada Allah. Kita lakukan devosi-devosi itu juga bukan karena kita punya mau. Ya, kita ingin Tuhan menjawab dosa kita, no. Tetapi karena kita mengasihi Dia. Allah mengasihi kita dengan penuh murah hati dan belas kasihan. Maka kita pun wajib sebenarnya mempersembahkan kepada Allah bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib-wajib saja dari dalam hidup kita, tapi kita memberikan melebihi kewajiban. Karena di balik memberi melampaui kewajiban, di sana ada kasih yang terpancar. Saudaraku yang terkasih, ya, kita harus tahu bahwa perjalanan kehidupan kekristenan adalah
sebuah perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Ya. Kalau kita merasa bahwa perjalanan kehidupan kekristenan adalah perjalanan kehidupan yang mudah, wah, saya ragu ya, bahwa kita salah memahami tentang kekristenan itu. Perjalanan kekristenan itu menuntut kita untuk berada di jalur yang ketat, di jalur penyangkalan diri, di jalur pikul salib. Karena kekristenan itu diperkenalkan ke dunia melalui penumpahan darah Yesus di atas kayu salib. Seperti berlian dengan banyak sisi, kekristenan juga penuh dengan nilai dan keindahan di berbagai sudut yang berbeda jika kita mampu memandangnya dengan baik. Kekristenan membuat kehidupan yang indah dan menjamin kebahagiaan di surga selamanya. Tentunya itu yang kita inginkan. Ya. Jadi itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua adalah bahwa Yesus mengharuskan kita untuk hidup di mil yang kedua. Kristus hidup di mil kedua. Dia melakukan ini dalam dua cara, yaitu dalam hidupnya dan juga dalam ajarannya. Ketika kita merenungkan kehidupan Kristus, kita akan menyadari bahwa dia tinggal di mil kedua. Yesus juga mengharuskan kita untuk hidup di mil kedua dengan hal-hal yang dia ajarkan. Coba kita lihat contoh ya. Matius 5 ayat 38 sampai dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ibu-ibu dan bapak yang saya kasih, siapa yang sudah pernah mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidupnya? Siapa yang sudah pernah ketika pipi kanannya ditampar, dia memberikan pipi kirinya? Ketika ia dihina, dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Siapa? Karena salah satu hal yang paling sulit diterima manusia adalah tidak boleh membalas. Itu kan maksudnya Yesus, kalau pipi kanan ditempeleng, kasih pipi kiri. Nah, godaan terbesar bagi kita adalah apa? Kita ingin balas, memukul orang-orang yang bersalah pada kita. Tapi Yesus memberitahu kita, kalau pipimu ditempeleng, berikan juga pipi yang satu untuk ditampar. Wow! Yesus mengajarkan kepada kita untuk melawan apa? Maksudnya apa ini? Dia mengajarkan kita untuk melawan kejahatan dengan cara mengasihi musuh. Dunia tidak bisa menyakiti kita lebih dari yang kita dapat berikan kepada mereka. Kristus mengatakan bahwa jika seseorang ingin pakaian kita, berikan dia jubah. Artinya apa? Jangan biarkan hal-hal yang bisa dicari di dunia ini menghambat hubungan kita dengan sesama. Orang minta baju, ya kasih aja jubah. Orang mengajakmu berjalan 1 mil, ya berjalanlah 2 mil. Jangan membuat hal-hal itu merusak relasi kita dengan sesama. Karena relasi itu jauh lebih penting daripada benda-benda itu. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan biarkan orang mengambil keuntungan dari kita, tidak. Tapi yang dia maksud adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama meskipun tidak mengenakan. Nah, ibu dan bapak yang terkasih, kita juga dapat melihat mil kedua, orang-orang yang hidup di mil kedua dari orang-orang besar yang ada di dalam Alkitab. Saya ambil beberapa aja ya. Yang pertama Abraham, ya. Abraham meninggalkan keluarga besarnya tentunya, dan teman-temannya tanpa roadmap, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan untuk menuju ke suatu tanah yang namanya tanah Kanaan. Oke? Nuh melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera meskipun dia diejek-ejek oleh temannya. Nah, Musa meninggalkan kehidupan sebagai putra dari putri Firaun yang penuh dengan kekayaan untuk mengikuti Tuhan, menderita. Petrus meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus dan memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Paulus juga sama, yang dulu namanya Saulus. Dia meninggalkan jabatannya dan hidup penuh pengorbanan bagi Allah. Dan ada jutaan orang-orang Kristiani dalam sejarah yang hidup melawan arus, seperti para santo dan santa yang ada di dalam gereja Katolik. Semua orang-orang kudus ini tinggal di mil kedua. Jika mereka memilih untuk tinggal di mil pertama, tidak akan ada komitmen, tidak akan ada pengorbanan.
Nah, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita hidup di mil kedua. Itu pemikiran yang kedua. Pemikiran yang terakhir, yang ketiga. Apakah kita telah berkomitmen untuk hidup di mil yang kedua? Satu hari teman saya bilang begini, aduh, Kak, itu firmanmu itu, firman Tuhan itu, yang kau uraikan hari ini, itu membuat orang kesandung-sandung. Ya, saudara yang terkasih. Kalau kita hidup di dimensi yang berbeda, maka apa yang saya katakan ini pasti berat untuk kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Ya. Kita harus berada pada dimensi yang sama, yaitu dimensi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita udah bilang, aduh ini berat banget, aduh ini nggak bisa. Itu seperti saya waktu Tuhan minta saya untuk bangun pagi-pagi benar, 3:30 dan mulai doa, pujian jam 4. Saya bilang, aduh Tuhan, ada zona nyaman dari dalam hidupku yang hilang. Nah itu yang kita kadang-kadang sayang banget toh. Kita nggak mau kasih zona nyaman kita kepada Tuhan. Dan saya bilang, oh ya udahlah. Nah, ketika saya mau, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ini, ternyata enak kok berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, apakah kita mau berkomitmen ya, untuk tinggal di mil kedua? Untuk berjalan bersama dengan Yesus menuju kepada mil kedua. Apakah kita bersedia melompat dari batas-batas anggapan umum untuk hidup mengikuti Tuhan? Apakah kita bersedia mengambil langkah ekstra untuk menyebut diri kita orang Katolik yang hidup di mil kedua? Ini adalah mil yang diamanatkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan sampai kita yang menyebut sebagai pengikut Yesus, malah kita membuat penanda jalan kepada kehidupan di mil pertama. Sampai orang tidak bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Artinya, kita tidak melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita di kantor, ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, ketika kita di komunitas, atau ketika dimanapun kita berada. Mil kedua menunjukkan fungsi kita, tugas kita, panggilan kita, dan identitas kita, dan pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Mil kedua adalah mil untuk bersaksi. Mil kedua adalah mil pengorbanan. Mil kedua adalah mil komitmen. Ya. Orang yang tidak mau komitmen tidak bisa. Karena ketekunan itu berasal dari sebuah komitmen. Banyak orang mau ikut kegerakan apapun, tapi dia nggak mau komitmen. Ya. Mil kedua adalah mil terobosan. Kita akan menerima terobosan-terobosan rohani kalau kita mau hidup di mil kedua. Mil kedua adalah mil menabur, mil melayani, mil mengampuni, dan mil menguatkan. Jika kita sudah mampu mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni, contoh aja ya, mengampuni sakdet saknyet, nah berarti kita hidup di mil kedua. Berarti kita sudah mengasihi melampaui kewajiban. Nah, saya yakin banyak jiwa, kalau kita hidup di mil kedua, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Ya, kalau kita mau menjalani hidup kita di mil kedua, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus pergi ke mil kedua, bahkan lebih jauh daripada mil kedua bagi kita semua. Mil kedua bagi Tuhan Yesus adalah naik ke atas kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib, karena kasihnya kepada kita. Hidup pada mil kedua berarti berjalan di atas keinginan naluri alami kita untuk hidup di atas rata-rata dan untuk menaklukkan kejahatan dengan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itu artinya apa? Itu artinya kita menelan harga diri dan meninggalkan kepentingan pribadi. Nggak enak kan? Itu artinya menjadi cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, dan cepat untuk memaafkan. Sulit kan? Nah, hidup di mil kedua artinya kita mau mengaplikasikan seluruh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kita juga mau menghidupi firman yang kita dengar itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, saya teringat kata-kata Santo Hieronymus. Ketika orang terkagum-kagum melihat dia dapat menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin dan orang memujinya.
Tapi apa kata Santo Hieronymus? Janganlah engkau memuji-muji aku biasa-biasa saja. Orang yang hebat adalah orang yang mampu menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya. Saya ulangi kata-kata Santo Hieronymus pelan-pelan, dan agar kita bisa bawa pulang ini, kita renungi baik-baik kata-kata ini, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang hebat adalah orang yang mampu menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, itu bahasa lainnya, itu bahasanya Santo Hieronymus. Tapi bahasa kerennya, orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan ini. Tuhan Yesus sudah menjalani mil kedua ini. Tuhan Yesus mengasihi kita, melampaui kewajibannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi ke mil kedua? Apakah kita mau mengaplikasikan kasih yang melampaui kewajiban, love beyond obligation, di dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini kita bawa pulang, kita tanyakan terus di dalam hati kita, sehingga kita boleh berbuah berkali-kali lipat, sehingga kita mampu menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu tetap berbicara ke dalam setiap hati kami. Tuhan, kami rindu untuk memberikan segala sesuatu dari dalam kehidupan kami yang melampaui kewajiban. Tuhan, tarik hati kami agar kami tetap boleh mengasihi Engkau, agar kami tetap boleh menengadah kepadamu, agar kami tetap boleh memberikan yang terbaik dari dalam setiap kehidupan kami kepadamu Bapa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berikan hikmat marifat-Mu terus di dalam hidup kami. Bukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami boleh bertumbuh secara benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu membukakan tingkap langit berkat-Mu untuk turun memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami sebagai kepala dan bukan ekor. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Ya Bapa, berikan kemampuan kepada setiap kami untuk boleh menerjemahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dari dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar banyak orang boleh diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Semua doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Sisil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yovita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kita mau berusaha untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, ya Bapa, untuk selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mungkin ada pengumuman. Baiklah, Dari saya ucapkan, ada pengumuman dari pengurus. Terima kasih untuk Sisil yang sudah memberikan pujian dan doa, dan khususnya untuk Ibu Yovita yang sudah meluangkan waktunya memberikan pengajaran. Dan kita sebagai orang-orang Kristiani, tentunya kita tidak mau hidup di dalam mil yang pertama, apalagi untuk kita yang sudah banyak mengikuti persekutuan dan belajar kitab suci, maka kita harus hidup di dalam mil yang kedua, sehingga kita melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih, cinta kasih, ya, yaitu mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan, walaupun itu mungkin sulit, ya, seperti yaitu memerangi diri sendiri, bangun pagi yang sulit, berdoa bagi yang membenci, berbuat baik pada yang jahat, kemudian juga kita melakukan semuanya melebihi dari kewajiban kita, dan yaitu pengorbanan, komitmen, terobosan, menabur, melayani, mengampuni, dan di atas semuanya itu kita berjalan di atas rata-rata menaklukkan harga diri kita. Yang perlu digarisbawahi adalah tadi yang sangat bagus sekali dari Ibu Yovita yang mengatakan kata-kata dari Santo Hieronymus, orang yang hebat adalah orang yang mampu menerjemahkan kitab suci di dalam hidupnya, yaitu sebagai pelaku-pelaku firman. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mau hidup untuk melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan Tuhan firmankan di dalam kitab suci.
Dan baiklah, untuk selanjutnya ini besok Rabu yang akan datang kita akan dilayani oleh Ibu Edith Vitoha dari Jakarta dengan tema Bangkit dan Bersinarlah. Untuk itu saya persilakan mungkin teman-teman mengajak teman yang lainnya untuk mendapatkan berkat juga. Dan juga bagi Anda yang diberkati Tuhan berlebih ataupun juga mempunyai hati yang terketuk untuk membantu pelayanan dari Bunda Kudus, kami persilakan untuk mentransfer ke rekening 088-544-6456, di mana ini kami pakai sebagai juga kelanjutan pelayanan kami. Terima kasih untuk Lisa yang sudah menjadi host, untuk teman-teman yang sudah menjadi co-host dalam Zoom ini, dan juga semua umat yang sudah hadir. Kami persilakan mungkin Ibu Yovita memberikan doa untuk kita semuanya, supaya kita menjadi kuat dan diberkati dalam masa pandemi. Khususnya kita juga mau berdoa untuk para relawan, untuk para dokter, dan orang-orang yang sudah menjadi korban dalam COVID-19 ini, agar Tuhan memberikan kerahimannya, supaya COVID ini cepat berlalu dan kita hidup di dalam kehidupan yang normal kembali. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Yovita. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih semuanya, mari kita heningkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang selalu ada buat setiap kami, Bapa yang selalu mengasihi kami. Bapa, tarik setiap hati kami, agar kami mampu selalu mengasihi dan mencintai Engkau. Berikan hikmat marifat-Mu kepada setiap kami, agar kami mampu menangkap apa yang Engkau mau dari dalam setiap kehidupan kami. Berikan kekuatan, kerelaan, keikhlasan di dalam diri kami, agar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami mau menerjemahkan firman-Mu yang kami sudah dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dari dalam setiap kehidupan kami terpancar terang yang dapat membawa orang untuk boleh mengenal Engkau secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bawa juga situasi pandemi COVID-19 ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu yang kami tahu, Engkau selalu ada buat setiap kami. Satu yang kami tahu, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa izin-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua ini Engkau izinkan kami alami, agar kami boleh memiliki kekuatan, agar kami boleh memiliki satu gaya hidup baru di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan semua orang-orang yang terlibat di dalam memerangi, di dalam memerangi COVID-19 ini, di dalam melayani orang-orang yang terkena COVID-19. Kami bawa para medis, para dokter, para perawat, para tenaga laboratorium, dan semuanya Tuhan, siapapun mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Selubungi mereka dengan kuasa darah kudus-Mu, sehingga mereka beroleh kekuatan dan tidak tertular COVID-19. Kami juga bawa Bapa pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu. Berikan ide Tuhan kepada mereka, agar mereka tahu bagaimana caranya mengatasi pandemi ini. Bapa yang Maha Rahim, kami juga secara khusus berdoa bagi komunitas Bunda Kudus. Tuhan, Engkau sendiri yang sudah membentuk komunitas ini. Engkau sendiri juga yang sudah memilih orang-orang yang ada di dalam komunitas ini untuk boleh melayani setiap anak-anak-Mu. Mampukan komunitas ini Tuhan untuk boleh bertumbuh secara benar di dalam Engkau. Mampukan komunitas ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga melalui komunitas Bunda Kudus ini banyak orang boleh mengenal Engkau secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bawa acara binduman minggu depan, Rabu depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memelihara setiap kami Tuhan, memelihara para pelayan-pelayan-Mu di minggu depan, memelihara pembicara, pelayan pujian, dan semuanya Tuhan, agar kami boleh datang beribadah kembali kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas setiap kami, pemeliharaan-Mu ada di dalam setiap kami, dan tarik hati kami terus, agar kami boleh memiliki kasih yang melimpah-limpah, sehingga kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami secara benar di dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa.
Semua doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.